Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya share screen saya? Terlihat, Pak. Baik, beberapa minggu kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang etika profesi ya, dan nanti juga akan kita bahas beberapa pertanyaan yang 2 minggu kemarin sudah masuk, jadi mulai minggu kedua dan minggu ketiga ya. Hari ini kita masuk ke profesi ya, yaitu profesi arsitek ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini ya, sebelum kita bahas tentang profesi arsitek itu sendiri, yang penting adalah pemahaman kita tentang profesi. Jadi ada beberapa kriteria atau parameter terkait dengan profesi. Jadi di sini dikatakan bahwa profesi adalah yang pertama merupakan pekerjaan yang penuh waktu. Jadi istilahnya full time ya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat part time atau paruh waktu atau yang sifatnya apa istilahnya sambilan gitu ya. Jadi sebuah profesi itu harus dikerjakan full time. Jadi seluruh konsentrasi dan konsentrasi pemikiran ya dan waktu kita curahkan pada profesi tersebut ya. Terus yang kedua, seseorang untuk bisa menguasai sebuah profesi itu harus melalui sebuah pendidikan atau pelatihan khusus. Jadi ada bekal pendidikan atau pelatihan atau akademik lah katakanlah yang akan menunjang dari profesi tersebut ya. Jadi ini sangat penting ya. Pendidikan dan pelatihan bisa didapat baik secara formal ya maupun otodidak ya. Tapi sebagian besar memang sebuah profesi itu adalah melalui pendidikan formal atau melalui pelatihan-pelatihan khusus tentang bidang tersebut ya. Terus yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Jadi profesi yang apa istilahnya dikatakan resmi ya atau legal itu tentunya mempunyai sebuah wadah yang namanya organisasi profesi. Kalau kita di arsitektur ya mempunyai organisasi profesi Ikatan Arsitektur Indonesia atau IAI ya. Kalau dokter misalnya itu ya dalam wadah Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya ya. Jadi ada wadah resmi ya, sebuah lembaga yang mewadahi sebuah profesi ya. Dan tentunya organisasi ini akan sangat penting peranannya terkait dengan profesi tersebut ya. Selanjutnya yang keempat ya, sebuah profesi itu mempunyai komponen izin kerja atau lisensi ya dan pengakuan dari masyarakat. Jadi izin kerja atau lisensi ini adalah merupakan apa istilahnya SIM ya, istilahnya merupakan surat izin ya untuk menjalankan profesi tersebut ya. Jadi ini sifatnya resmi, sifatnya legal begitu ya, sehingga sebuah profesi itu di mata hukum itu mempunyai kejelasan karena dalam sebuah sebuah izin ya atau lisensi itu tentunya mempunyai standar-standar kompetensi, standar-standar norma dan lain sebagainya ya. Dan pengakuan dari masyarakat ini berkaitan dengan apa istilahnya
peran atau apa ya istilahnya apa yang sudah dilakukan ya ke masyarakat ya secara langsung terkait dengan profesi yang dia geluti gitu ya. Selanjutnya yang kelima ya, sebuah profesi itu mempunyai kode etik ya. Jadi jelas ya kita sudah pelajari tentang kode etik kalau kita di arsitek ya, kode etik arsitektur ya. Dan hak pengelolaan mandiri dalam hal ini mempunyai hak kita dalam bagaimana mengelola profesi kita ya, baik secara mandiri maupun secara institusi sebuah lembaga atau perusahaan ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah profesi itu harus dijalankan secara profesional ya, mulai dari bagaimana kita benar-benar konsen ya, benar-benar menjalani profesi itu dengan serius ya, dan didukung oleh bekal pendidikan dan pelatihan ya, dan juga terwadai dalam sebuah organisasi profesi. Selain itu mempunyai apa istilahnya, kalau di arsitektur itu ada SKA ya, jadi ada sertifikat keahlian ya, dan ada aturan atau kode etik ya terkait dengan profesi tersebut. Baik, itu terkait dengan profesi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada? Sepertinya belum, Pak. Baik, saya lanjutkan. Terkait dengan profesi arsitek di Indonesia, ya. Ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah arsitektur merupakan suatu bidang yang dikerjakan oleh pelaku profesi atau merupakan hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja? Ya. Jadi kalau kita merujuk tadi terkait dengan apa istilahnya parameter sebuah profesi, jelas ya di sini bahwa arsitektur di sini merupakan bidang ya yang tentunya ya secara profesionalisme dilakukan oleh seorang arsitek ya. Meskipun ada yang bilang bahwa arsitek terbaik adalah apa istilahnya, pemilik atau pemakai atau user ya itu sendiri ya. Tapi dalam hal ini tentunya seorang owner, pemilik maupun seorang user ya pasti membutuhkan jasa dari arsitek ya yang profesional terkait dengan apa istilahnya ruang atau bangunan yang mau atau yang dia ingin ciptakan begitu. Terutama di masa sekarang ini ya, di mana dan bagaimana posisi profesi arsitek sesungguhnya. Jadi tadi disampaikan bahwa profesi arsitek ini bisa diperoleh ya dengan adanya apa tadi melalui pendidikan ya dan pelatihan khusus. Dan untuk pendidikan ada formal, ada yang sifatnya otodidak ya. Jadi kalau yang bersifat otodidak misalnya dengan belajar mandiri dan berbagai macam pengalaman ya, bisa saja seseorang itu mempunyai kemampuan ya dalam tanda petik dalam mendesain ya. Namun demikian apakah
yang dia istilahnya kuasai tersebut ya telah benar-benar diakui oleh masyarakat ya, telah memenuhi unsur-unsur istilahnya standar dalam mendesain ya, dan tentunya harus mempunyai sebuah lisensi ya, meskipun ini sifatnya formal ya, tapi bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab ya dalam mentaati segala aturan yang ada, termasuk kode etik ya. Jadi itu terkait dengan profesi arsitek di Indonesia, terutama kita sekarang sudah mempunyai undang-undang ya, undang-undang tentang arsitek ya. Dan ini meskipun relatif baru ya, dan ini sudah mulai ditata ya istilahnya bahwa seorang arsitek ya yang diakui ya harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan pendidikan, terus organisasi profesi, dan juga sertifikasi keahlian ya. Dan ini mulai istilahnya disosialisasikan terkait dengan registrasi ya istilahnya, atau keanggotaan sebagai arsitek ya. Jadi nanti ada juga beberapa istilahnya materi yang akan saya share terkait dengan registrasi dan keanggotaan arsitek ya. Oke, selanjutnya ini terkait dengan sejarah ya. Jadi untuk profesi arsitek ini ada beberapa sejarah yang sekilas akan saya sampaikan ya. Mulai dari awal mula untuk profesi arsitek ya, baik di Eropa, Amerika, Belanda, dan di Indonesia ya. Yang pertama untuk profesi arsitek ini pada awal mulanya ini merupakan profesi kelas tertentu ya. Jadi yang menggunakan atau yang menguasai ya profesi arsitek ini hanya orang-orang tertentu ya, dan merupakan profesi yang turun temurun dan atau melalui proses pemagangan dalam waktu yang cukup lama. Jadi awal mulanya bahwa profesi ini adalah merupakan profesi yang spesifik ya dalam sebuah keluarga begitu, yang turun temurun atau melalui proses pembelajaran dengan proses pemagangan dalam ke seorang arsitek tersebut dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini awal mulanya ya. Selanjutnya seiring dengan perkembangan teknologi ya, yaitu diawali dengan revolusi industri ini yang bermula di akhir abad 18 ya, ini membawa perubahan besar ya. Tentunya kalau kita mempelajari tentang sejarah revolusi industri ini membawa perubahan besar terhadap struktur ekonomi, sosial, dan teknologi ya, yang tentunya di sini juga akan memberikan dampak yang sangat besar dalam dunia arsitektur ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu tonggak juga dalam perkembangan peradaban ya, sejarah peradaban ya. Di sini terjadi perubahan struktur sosial ya dalam tatanan hidup masyarakat ya, di mana kelas menengah ya ini mulai memiliki peranan di dalam ekonomi ya, dan sudah mulai banyak publikasi terkait dengan arsitektur ya.
dan di mana menjadikan profesi arsitektur ini tidak lagi menjadi profesi yang eksklusif ya untuk golongan atau kelas tertentu saja ya, dan justru menjadi lebih terbuka ya untuk semua kalangan ya. Jadi di kita sendiri mungkin saat ini pun ya profesi arsitek ini apa istilahnya masih untuk kelas katakanlah menengah ke atas begitu ya. Tapi kita lihat juga di masyarakat pada umumnya ini sudah lebih banyak mengenal ya tentang pentingnya ya jasa arsitek dalam mendesain atau membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah misalnya. Jadi ini terjadi suatu kondisi di mana profesi arsitek ini atau profesi arsitektur ini tidak lagi menjadi profesi yang eksklusif, tapi sudah terbuka untuk semua kalangan. Ya. Selanjutnya, profesi arsitektur mulai menemukan identitasnya setelah membentuk sebuah organisasi yang dapat melindungi kepentingan dari arsitektur. Jadi, inilah pentingnya organisasi profesi. Ya, jadi ini merupakan wadah ya untuk apa istilahnya bersosialisasi dan juga apa istilahnya bersinergi ya dengan arsitek-arsitek sesama kolega ya, yang bertujuan juga untuk melindungi kepentingan dari arsitek itu sendiri ya, memperbaiki status sosialnya dan memberikan sarana pendidikan formal arsitektur. Jadi ini merupakan salah satu cikal bakal dari berdirinya pendidikan arsitektur secara formal ya. Terus di awal perkembangannya ya, pendidikan dan pelatihan arsitektur ya, ini merupakan sistem pendidikan yang bersifat studio ya atau sekolah seni ya. Jadi ini berdasarkan sejarah ini ya. Di pendidikan dan pelatihan arsitektur sebelumnya berupa pendidikan yang bersifat studio atau sekolah seni ya. Ini pertama kali diterapkan oleh J.F. Blondel ya melalui École des Arts ya. Ini merupakan wadah untuk proses pemagangan ya di kantor arsitek ya, dan ini diperkenalkan oleh Sir Robert Taylor ya dari Inggris ya. Ini terkait dengan sejarah ya untuk pendidikan dan pelatihan arsitektur ya. Selanjutnya pendidikan arsitektur secara formal ya, dan secara teori pertama kali ditawarkan di Royal Academy Schools ya di Inggris ya tahun 1768 ya, dan pada tahun 1840-an ini sudah mulai ada upaya ya yang serius ya dalam menangani pendidikan arsitektur ya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan pelatihan spesialisasi terutama pada aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan desain. Ya, jadi pada awalnya tadi disampaikan bahwa arsitektur itu masuk dalam apa istilahnya sekolah seni ya, tapi di sini sudah dalam perkembangannya di tahun 1840-an ini sudah ada pembelajaran ya atau pelatihan yang berkaitan dengan aspek teknis ya. Selanjutnya Amerika Serikat belajar dari arsitektur di sekolah Eropa ya. Ini di Amerika sendiri juga awalnya juga
belajar tentang arsitektur ini dari Eropa, ya. Dan baru di tahun 1865 ini dibuka sekolah arsitektur pertama di Amerika, ya, yaitu di Massachusetts, ya, Institute of Technology atau MIT, ya, yang diikuti dengan dibukanya 10 sekolah arsitektur hingga akhir abad, ya, abad 18-19, ya. Ini untuk perkembangan, sejarah perkembangannya yang di Amerika, ya. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan perkembangan yang ada di Indonesia, ya. Di sini disampaikan bahwa di Indonesia sendiri untuk profesi arsitek dalam tanda petik modern, ya, ini mulai dikenal, ya, ketika para arsitek kebangsaan Belanda, ya, ini yang menempuh pendidikan dan pelatihan arsitektur di Eropa kembali dan berpraktek di Indonesia. Nah, ini sampai saat ini kita masih bisa lihat, ya, istilahnya bangunan-bangunan kolonial, ya, yang diarsiteki oleh arsitek Belanda yang cukup terkenal, ya, Carson dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan kolonial, ya, yang sampai saat ini masih kita bisa lihat wujudnya. Itu adalah hasil dari arsitek Belanda, ya, pada zaman penjajahan dulu, ya. Sedangkan untuk pendidikan sektor formal, ya, yang pertama di Indonesia ini dibuka di ITB atau Institut Teknologi Bandung di tahun 1950, ya. Dan di ITB ini pertama kali meluluskan tahun 1958, ya, 8 tahun, ya, cukup lama. Ya, jadi pendidikan arsitektur pertama di Indonesia itu ada di ITB, ya. Nah, sebelumnya untuk profesi arsitek oleh arsitek Indonesia ini diperoleh dengan magang, ya, atau dengan bekerja. Ini dari arsitek-arsitek Belanda, ya. Salah satunya di sini dikatakan adalah arsitek Frederik Silaban, ya, atau F. Silaban, ya. Ini merupakan salah satu arsitek berpengaruh di Indonesia, ya, memiliki pendidikan formal arsitektur, ya, jadi tidak memiliki pendidikan secara formal, ya, melainkan hanya lulusan dari sekolah menengah kejuruan atau STM, ya, tapi mempunyai pengalaman secara profesional, ya, bekerja pada arsitek Belanda, ya. Itu terkait dengan perkembangan arsitek di Indonesia, ya. Selanjutnya ada beberapa profesi, ya, jadi organisasi profesi arsitek, ya, di dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada organisasi profesi yang dibentuk pertama kali, ya. Ini merupakan asosiasi artis, ya. Asosiasi arsitek yang pertama kali terbentuk adalah Royal Institute of British Architects atau RIBA, ya, pada tahun 1834. Ya, ini organisasi profesi arsitek yang pertama. Ya. Yang kedua, jadi RIBA ini memiliki kepentingan dalam standarisasi pendidikan arsitektur, status dan etika bisnis dalam arsitektur, termasuk juga mengatur standarisasi fee, ya, untuk jasa arsitek. Jadi
organisasi profesi ini peranannya sangat besar ya. Jadi mulai dari kalau di sejarahnya di sini ya, di Royal Institute of British Architect ini berperan ya dalam standarisasi pendidikan arsitektur terkait dengan status profesi arsitektur dan etika bisnis ya dalam arsitektur. Ya, termasuk di sini bagaimana mengatur standarisasi fee atau untuk jasa arsitek ya. Terus ada AIA ya, The American Institute of Architects ya. Ini berdiri tahun 1857 ya. Dengan tujuan awalnya ini adalah yang pertama untuk mempromosikan ya pendekatan ilmiah dan kesempurnaan praktek dari anggotanya dan juga untuk mengangkat nama profesi arsitek. Ya, ini ada wadah AIA ya. Selanjutnya dalam perkembangannya ya. Ini yang dituangkan dalam konstitusi AIA ini mempunyai dua tujuan pokok. Yang pertama, mempromosikan seni, pendekatan ilmiah, dan praktis untuk profesi dari para anggotanya, ya dari arsitek-arsitek itu, dan untuk memudahkan hubungan dan persekutuan yang baik untuk meningkatkan kedudukan profesi. Ya. Yang kedua, untuk menggabungkan ya dari anggota-anggota yang terlibat dalam praktek arsitektur, ya, yang diharapkan dapat memajukan seni ya secara umum. Ya, ini tujuan dari konstitusi AIA. Ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan profesi arsitek yang ada di Indonesia? Ya, di Indonesia, ya, untuk asosiasi profesi arsitek ini terbentuk pada tanggal 17 September 1959, ya. Ini muncul karena dipicu oleh keluarnya instruksi pemerintah ya untuk membentuk gabungan perusahaan sejenis begitu ya. Jadi ada wadah untuk membentuk sebuah apa istilahnya sebuah asosiasi ya. Yang di sini dimaksudkan selain untuk memudahkan komunikasi ya antara pemerintah dengan dunia pengusaha, juga diharapkan dapat menentukan suatu standar kerja bagi para pelakunya ya. Jadi standar terkait dengan kerja ya, karena kita bergerak di jasa ya, di bidang jasa arsitek ya. Jadi harus ada standar yang jelas gitu ya. Untuk Ikatan Arsitektur Indonesia ini diprakarsai oleh FC8 ya, dan Insinyur Suhartono Susilo ya, itu yang mewakili arsitek muda pada masa itu ya. Jadi sebagai pemerakarsa ya untuk IAI ini adalah FC8 yang merupakan arsitek yang senior ya, dan juga adalah Insinyur Suhartono Susilo ya, ini yang mewakili arsitek muda ya. IAI dibentuk atas kesadaran bahwa pekerjaan perancangan berada di dalam lingkup kegiatan profesional ya atau konsultan. Jadi kita bergerak di bidang jasa tapi bersifat profesional ya. Jadi dalam sebuah wadah yang namanya konsultan ya. Dan di sini
mempunyai tanggung jawab moral dan kehormatan ya seseorang ya atau perorangan yang terlibat ya. Jadi ini merupakan tujuan utama ya dibentuknya IAI. Jadi merupakan tanggung jawab moral ya. Jadi ada tanggung jawab terhadap profesi arsitektur ya dalam sebuah wadah yang profesional ya, baik secara moral maupun untuk menjaga kehormatan profesi dari yang terlibat di profesi ini. Selanjutnya sebagai asosiasi profesi ya, tujuan IAI sendiri adalah untuk yang pertama mengembangkan pengetahuan keterampilan, jadi mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar arsitek profesional. Ya, jadi mengembangkan ya. Jadi setiap anggota tentunya sudah mempunyai apa istilahnya basic ya di pendidikan maupun pengetahuan arsitektur ya. Jadi di sini adalah merupakan wadah untuk mengembangkan ya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar arsitek profesional. Yang kedua, meningkatkan penguasaan arsitek pada pengetahuan dan keterampilan ya. Keterampilan baru di sini seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi seorang arsitek itu harus mampu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi harus selalu mengupdate dan mengupgrade ya kemampuannya seiring dengan kemajuan yang ada ya. Baik yang terkait dengan teknologi struktur, teknologi material, ya, teknologi sains dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, tujuan dari AI ini adalah meningkatkan tanggung jawab arsitek pada profesinya sebagai penyedia jasa pada masyarakat. Jadi sangat penting. Jadi seorang arsitek harus mempunyai tanggung jawab terhadap profesinya. Ya, jadi terutama terkait dengan pelayanan ya terhadap klien atau owner atau user dan standar-standar hasil ya karya desainnya ya. Dan yang terakhir diharapkan untuk bisa menempatkan arsitek profesional ini, terutamanya di Indonesia ini, dalam tingkat kompetensi yang diakui secara internasional. Ya, jadi diharapkan mempunyai kemampuan yang benar-benar bisa berkompetensi dan diakui secara internasional. Oke, itu sebagai asosiasi profesi. Tujuan-tujuan dari IAI atau Ikatan Arsitektur Indonesia. Ya. Selanjutnya IAI selain sebagai lembaga profesi tingkat nasional ya dengan beranggotakan lebih dari 11.000 arsitek ya. Tapi ini juga mungkin sudah bertambah ya. Jadi sudah bertambah lagi ya. Terdaftar melalui 27 kepengurusan daerah dan 2 kepengurusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi setiap daerah, provinsi maupun beberapa kota kabupaten itu ada IAI ya. Dan aktif dalam kegiatan internasional ya melalui keanggotaan. Jadi IAI selaku profesi arsitek di Indonesia. Ini juga tergabung dalam keanggotaan di Arcasia ya. Yang pertama di Arcasia Arsitek Regional Council of Asia ini sejak 1972 ya, sudah cukup lama. Terus di
UIA ya, jadi Union International des Architects ya, jadi sejak tahun 1974 ya, dan di EPH ya, Asian Association Planning and Housing ya. Di sini YAI merupakan salah satu pendirinya. Jadi YAI di sini juga sangat berkontribusi banyak ya, baik melalui keanggotaan maupun sebagai pemerakarsa ya katakanlah ya untuk organisasi asosiasi di tingkat internasional ya, itu terkait dengan YAI ya. Ini juga apa istilahnya, kewenangan ya atau tugas ya untuk YAI di sini ya. Ini mengeluarkan lisensi profesi bagi anggotanya ya, tentunya yang menjadi anggota ya. Dan ada biasanya ada pelatihan, ada istilahnya strata begitu ya. Lisensi ini dianggap penting untuk menjaga profesionalisme ya sebagai arsitek ya, dan sebagai bagian dalam mendapatkan pengakuan ya dalam masyarakat ya. Di Indonesia lisensi arsitek berupa sertifikasi keahlian arsitek atau SKA yang diberikan kepada anggotanya setelah memenuhi persyaratan ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Biasanya ada apa istilahnya, ada pelatihannya ya, ada ujiannya ya, juga ada apa istilahnya, harus menyampaikan produk-produk karya yang sudah pernah apa istilahnya dikerjakan gitu ya. Ini ada beberapa apa istilahnya tingkatan, biasanya kalau di AI, di SKA ini ada SKA muda istilahnya, SKA tingkat pertama atau pratama atau disebut muda, ada SKA madya ini tingkat menengah, ada SKA utama. Nah, ini masing-masing biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Di persyaratan diklasifikasikan dalam 3 tingkatan berdasarkan pengalaman dan masa kerja. Jadi 3 tingkatan tadi ada muda atau pratama, ada madya, ada utama ya. Untuk dapat memperoleh sertifikasi tersebut, arsitek harus dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik meliputi 13 butir kompetensi. Jadi untuk mendapat lisensi SKA, sertifikasi keahlian arsitektur, itu harus memenuhi 13 butir kompetensi. Ya, dan terkait dengan 13 butir kompetensi ini, insya Allah akan saya sampaikan ya pada pertemuan mendatang. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, ada yang ditanyakan silahkan. Halo? Ya, belum ada? Belum, Pak. Baik, kalau belum ada, nanti materi akan saya share, dan saya akan lihat di grup ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di minggu ketiga dan keempat. Ya, ada beberapa yang akan kita bahas. Ya, oke. Sebentar, saya stop share yang ini dulu.
Oke, langsung saya bacakan aja. Mungkin Anda bisa sambil menyimak yang ada di grup untuk pertanyaan minggu ketiga. Ya, ini pertanyaan pertama. Pada kaidah tata laku 3.101, apakah berarti kita disebut arsitek jika masuk IAI atau mempunyai SKA? Jika tidak memiliki sertifikasi itu tidak bisa dianggap arsitek. Ya, sedangkan misal kita sudah biasa mengambil proyek gambar arsitek ya. Jadi sudah jelas ya tadi ya bahwa memang terkait dengan apa istilahnya SKA dan keanggotaan IAI ini merupakan legal formal ya yang harus dipenuhi karena sudah ada undang-undangnya ya. Jadi kalau sudah ada undang-undangnya berarti sifatnya wajib ya. Dan baik keanggotaan profesi maupun SKA ini merupakan salah satu syarat untuk bisa diakui sebagai arsitek. Ya, secara formal. Dalam artian ya tentunya kita mempunyai tanggung jawab ke situ yang jelas. Ya. Terus yang kedua, jika suatu hari kita mendapatkan proyek dari teman atau saudara sendiri, lalu kita mematok harga yang tidak wajar murahnya, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik? Ya, ya jelas ya. Jadi kita sebagai arsitek ya yang bergerak di bidang jasa ya. Jadi memang bergerak di bidang jasa itu kadang susah ya. Dalam artian berbeda kalau kita jual beli barang begitu ya. Tapi yang kita jual adalah jasa ya. Terkait dengan pemikiran arsitek ya. Nah, sehingga ya ada ketentuan terkait dengan fee ya. Nah, terkait dengan misalnya ada teman atau saudara, itu sebenarnya masalah lain ya, dalam artian kalau kita berbicara masalah profesi ya harus profesional ya. Tapi kalau berbicara masalah teman, saudara, keluarga itu kan masalah lain ya. Tapi sebagai arsitek kita tetap harus bisa menyampaikan bahwa profesi kita mempunyai standar ya terkait dengan sifatnya kita membantu, kita bersedekah untuk katakanlah apa istilahnya mendesainkan, itu masalah lain. Tapi yang jelas kita mempunyai standar terkait dengan fee. Ya. Karena apa? Karena kalau apa istilahnya harganya sampai tidak wajar atau terlalu murah, tentunya akan mengakibatkan presiden yang kurang baik lah ya terkait dengan profesi arsitek dan juga terjadinya persaingan yang tidak sehat, itu pasti ya. Dan yang penting adalah kita bisa mensosialisasikan bahwa kita sebagai profesi ya mempunyai standar terkait dengan fee untuk jasa arsitek ya. Selanjutnya nomor 4 ya, nomor 4, bagaimana jika seseorang yang bersertifikasi keprofesian arsitek belum bisa memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesional di bidang arsitek ya. Ya seharusnya enggak terjadi ya, dalam artian minggu depan akan saya sampaikan 13 butir untuk apa ya persyaratan memperoleh SKA. Nah, jadi di situ jelas ya parameter-parameter yang harus dikuasai ya. Nah, kalau mendapatkan SKA tapi standar pelayanan maupun standar desainnya masih di bawah itu ya
ya menurut saya harus dipertanyakan SKA-nya. Ya, nah itu kita harus profesional begitulah. Yang kelima, di beberapa bangunan yang didesain oleh seorang arsitek, misalnya di sini dibangun di tengah hutan, ya. Apakah hal tersebut tidak melanggar kode etik karena merusak alam dan habitat hewan? Ya, yang jelas ya. Jadi kita harus memenuhi aturan ya. Jadi kita mempunyai tugas moral ya dalam menjaga alam dan lain sebagainya. Jadi ya tentunya kita sebagai arsitek kalau mau mendesain yang di hutan misalnya atau di tengah alam yang masih asli ya tentunya bagaimana kita menerapkan konsep dalam desain yang tetap memperhatikan nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai alamiah ya. Dan kita juga mengikuti peraturan-peraturan ya yang berlaku di situ ya. Selanjutnya nomor 6 di sini apabila mendapatkan proyek dari teman, keluarga atau sahabat dalam proyek tersebut telah disahkan dana proyek, namun di tengah perjalanan klien meminta harga teman. Nah, ini tadi sudah saya jawab ya. Jadi harus memberikan pemahaman antara profesi dan teman lah. Ya kalau berbicara teman ya jangan berbicara profesi gitu. Jadi istilahnya jangan dicampur adukan. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dengan pertanyaan minggu ke-3 ya ini yang sudah masuk. Silakan. Sementara belum ada. Belum ada ya, masih jelas ya. Oke, ya. Tanya Bapak. Ya, Pak. Ya, silakan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena di luar. Enggak apa-apa, silakan. Oh iya. Jika bekerja di luar negeri begitu Pak, itu nanti harus terikat sama ikatan yang di luar negeri juga Pak? Ikatan Maksudnya arsitek. aturannya ya? Iya. Oh iya, pasti ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi kalau bekerja di luar negeri atau mungkin di perusahaan internasional gitu ya. Ya tentunya setiap perusahaan mempunyai aturan ya bahwa mereka memegang acuan untuk asosiasi profesi yang mana. Ya, jadi ya tergantung perusahaannya itu kan seperti itu. Intinya itu ya. Saya ada beberapa yang juga kerja di arsitek di luar negeri juga ya bilang bahwa memang ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi ya, baik terkait dengan standarisasi, aturan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, Dava ya. Iya Pak. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, kalau belum ada saya lanjut. Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya karena off kamera. Oke, Tentang pergantian kontrak tugas yang dari arsitek ke arsitek yang lain. Kan harus ada hitam di atas putih. Betul. Apakah itu membuat kontrak baru apa pemberian hak tugas begitu Pak? Ya. Ada beberapa alternatif sih sebenarnya. Jadi tapi saya menyarankan ya bikin kontrak baru. Ya. Jadi karena sudah terjadi perpindahan seperti itu ya harus ada kontrak baru. Ya, sehingga akan jelas posisinya ya. Jadi kontrak itu dibuat kan dalam kontrak itu kan ada item-item pasal ya. Jadi dimulainya kapan, kondisi meneruskan itu sifatnya bagaimana, apakah dari nol atau tinggal melanjutkan dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi bisa dituangkan dalam perjanjian kontraknya. Gitu ya. Ya, baik Ya. Pak. Terima kasih sudah jelas. Oke. Selanjutnya
apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita menemukan seseorang dengan profesi yang sama namun orang tersebut menyalahi kode etik, ya. Apakah cukup menegur saja atau ada tindakan hukum, ya. Ya, sebagai langkah awal kalau menurut saya ya menegur lah, berkomunikasi, ya. Tapi kalau masih tidak bisa, ya bisa disampaikan ke organisasi profesi, ya. Itu di organisasi profesi itu ada apa istilahnya beberapa divisi, ya, termasuk yang terkait dengan kode etik, ya. Jadi nanti bisa disampaikan ke sana, ya. Tapi ya sebagai langkah awal ya menegur aja dulu. Oke, ya. Jelas. Selanjutnya dalam kaidah tata laku 2.102 dijelaskan arsitek tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan diri atau jasa profesionalisme secara menyesatkan, tidak benar, dan atau menipu. Ya, arsitek tidak dibenarkan untuk memasang iklan atau sarana promosi, menunjang dan memuji diri sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan. Jadi penyampaian informasi sebenarnya boleh, ya, bahwa kita bergerak sebuah perusahaan atau konsultan, ya, baik apa istilahnya ada konsultan perseorangan, ada arsitek perseorangan, ada apa istilahnya perusahaan begitu, ya, minimal CV atau yang besar ya PT gitu, ya. Boleh menginformasikan, ya, keanggotaan kita, akte pendirian kita, terus bidang jasa kita, ya. Tapi yang tidak boleh ini istilahnya promosi yang sifatnya apa ya istilahnya, ya, justru merendahkan profesi kita, ya, gitu, ya. Jadi misalnya saya sering lihat juga arsitek ini ditempel di pohon-pohon begitu, ya, ditempel di tiang listrik gitu, ya. Nah, itu saya pikir tidak etik lah itu. Ya, jadi silakan mempromosikan tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang elegan lah seperti itu, ya. Terus terkait dengan apa ini, ya, ini panjang sekali pertanyaannya. Merekomendasikan, mempromosikan bahan-bahan bangunan atau perlengkapan peralatan bangunan. Jadi ikut mempromosikan sebuah produk, ya. Menurut saya sebenarnya tidak ada masalah, ya. Tapi yang penting bahwa kita harus jujur terkait dengan quality produk itu, ya. Jadi kalau memang kualitasnya cukup bagus, ya dipublish tidak masalah, dan itu pun kan sudah terbuka, ya. Tapi yang tidak boleh adalah apa, ya, menggiring pada satu produk tertentu, ya. Kalau kita quality kan biasanya banyak alternatif, bisa pakai ini kan gitu. Tapi kecuali kalau produk itu spesifik, ya, hanya ada satu-satunya misalnya, itu silahkan. Tapi kalau ada beberapa produk lain yang setara, ya, dengan kualitas yang sama, ya, kita harus sampaikan, ya. Jadi tidak semata-mata dalam satu produk itu, ya. Jadi itu yang betul kalau menurut saya, ya. Jadi tidak semata-mata merujuk pada satu produk yang lain dianggap tidak bagus. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Oke, dan selanjutnya di dalam kaidah tata laku 3.106 berbunyi arsitek akan menerima imbalan jasa atau lainnya sesuai kesepakatan hubungan kerja dan tidak dibenarkan menerima ataupun meminta kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Nah, ini kalau ini mungkin apa istilahnya, ya, kita menerima imbalan jasa ya pasti sesuai dengan kontrak, ya. Ya, jadi bukan yang sifatnya apa istilahnya suap, ya. Ya, jika arsitek sudah mengerjakan tugas dengan baik, tetapi si klien tidak membayar, ya, apakah bisa melaporkan ke yang berwajib? Bisa, ya. Tapi harus ada perjanjian kontrak, ya.
Ini yang sangat penting. Ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian kontrak, tidak ada tanda tangan kontrak di situ yang bermaterai, ya agak susah. Ya. Jadi hindari yang sifatnya perjanjian lesan, nah itu kan susah. Ya, jadi kalau tidak membayar, sedangkan kewajiban kita sudah kita selesaikan, terus ada perjanjian kontrak, ya bisa kita laporkan. Ya, penipuan, ya, atau istilahnya apa ya? Ya penipuan itu ya, tidak membayar ya. Selanjutnya ini dalam kaidah tata laku 3.30, arsitek tidak dibenarkan menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa. Ini mungkin yang dimaksud di sini dia arsitek membawa kontraktor misalnya ya untuk nanti bisa mengerjakan ya. Sebenarnya kalau kita profesional ya istilahnya kita merekomendasikan kontraktor yang bagus ya untuk proyek swasta ya, untuk proyek swasta tidak ada masalah ya, karena memang mungkin kita sudah berpartner dengan kontraktor itu dan itu qualified ya. Tapi untuk proyek-proyek pemerintahan yang ada lelang, tender itu yang nggak boleh ya, karena ya lelang harus sesuai dengan aturannya. Tapi kalau untuk proyek-proyek swasta saya pikir tidak ada masalah ya, kita merekomendasikan kontraktor yang baik ya, dan itu pun ya terserah dari calon user maupun ownernya ya. Jadi kita bisa merekomendasikan. Tapi tadi kalau untuk proyek-proyek pemerintah biasanya ya semuanya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam lelang atau tender ya. Oke, selanjutnya siapa badan yang menghakimi Dewan Kehormatan Profesi? Ya, jadi dikatakan bahwa Dewan Kehormatan ini kan levelnya paling tinggi. Nah, ini kalau terjadi pelanggaran di mana ya? Perlu Anda pahami bahwa Dewan Kehormatan ini kan tidak sendiri ya. Jadi anggotanya cukup banyak ya. Atau nggak tahu berapa yang biasanya jumlahnya ganjil gitu ya. Nah, dan dia bekerja atas nama undang-undang dan kode etiknya ya. Jadi kalau menyalahi ya bisa dilaporkan juga berdasarkan undang-undang ya, bahwa oknum tersebut, oknum katakanlah Dewan Kehormatan tersebut menyalahi apa istilahnya atau melanggar begitu ya. Jadi ya ada undang-undang kode etiknya ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nomor 13 ya. Kaidah 2.104, apa konsekuensi yang akan ditanggung oleh arsitek jika melakukan larangan ini? Ya, ini maksudnya nggak jelas ya. 2.104 ya kita nggak semuanya nggak hafal ya. Jadi kalau saya harapkan kalau buat pertanyaan yang lebih jelas begitu ya. Oke, saya lanjut aja. Arsitek dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk partnership dengan bidang jasa industri konstruksi lain. Ya, lalu apakah ada syarat dan ketentuan khusus untuk menjalin partnership tersebut? Biasanya ya ada kontrak ya, ada kontrak kerjasama ya. Jadi ada MOU atau mungkin ada kontrak perjanjian ya, yang intinya bekerja sama secara profesional lah ya. Jadi bisa diatur tersendiri ya. Jadi tidak ada ketentuan yang sifatnya ini. Tapi yang jelas itu tadi kalau bekerja sama dengan supplier, pabrikan ya, itu bisa ya secara langsung ya, dan istilahnya merekomendasikan ke kontraktor ya. Tapi untuk proyek-proyek yang swasta tadi ya. Tapi kalau untuk proyek yang sifatnya harus dilelang ya, apalagi lelang proyek pemerintah, itu tidak boleh biasanya. Tapi mungkin bisa menyampaikan di dokumen spesifikasi teknis terkait dengan merek misalnya. Dan biasanya untuk merek tidak hanya satu merek ya, beberapa sebagai alternatif ya.
Kecuali kalau untuk tender cepat ya, untuk tender cepat biasanya bisa merujuk merek tertentu ya dengan kualifikasi atau kualitas yang sudah ditentukan biasanya. Itu boleh ya. Nomor 15, bagaimana jika arsitek melanggar kode etik? Adakah badan yang memproses? Ini ada ya, di materi ada ya. Jadi ada Dewan Kehormatan Profesi. Ya. Selanjutnya, apakah kode etik dan tata laku tersebut berlaku saat praktek profesi arsitek? Ya, jelas ya. Jelas, oke. Oke, dari pertanyaan minggu ketiga ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau belum, saya masuk pertanyaan minggu yang keempat. Bisa Anda di grup ya, Anda bisa lihat. Nomor 2, dalam kaidah tata laku 5.401, sayembara seperti apa yang dinyatakan oleh AI tidak layak untuk diikuti. Jadi, ya tentunya biasanya untuk proyek-proyek atau perencanaan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Misalnya berkaitan dengan apakah rencana pembangunan itu merusak alam apa enggak, bertentangan dengan nilai-nilai norma, misalnya membuat bangunan yang secara fungsional dilarang secara hukum misalnya, itu biasanya seperti itu. Jadi dikatakan bertentangan di sini adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum yang berlaku ya. Selanjutnya nomor 5, bagaimana sanksi bagi orang yang menjiplak desain proyek ya. Nah, ini bisa kena yang namanya undang-undang tentang hak cipta. Jadi kita kan ada undang-undang tentang HAKI ya, hak kekayaan intelektual ya. Itu ada ya. Nah, makanya harus hati-hati jangan sampai menjiplak atau plagiarisme ya istilahnya ya. Ini kalau ketahuan ya dari yang mempunyai hak cipta itu ya bisa dilaporkan ya tentunya dengan bukti-bukti yang ada. Nomor 9, dalam kaidah tata laku 4.101, jika arsitek melanggar kode etik akan dilaporkan Dewan IAI. Lantas ini sudah terjawab tadi ya. Jadi Dewan Kehormatan ini ada juga kode etik ya berdasarkan undang-undangnya. Nomor 11, pada kaidah tata laku 5.203, arsitek dapat garis miring boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan. Ini tadi yang sempat ditanyakan ya. Jadi harus tetap ada kontrak kerja ya sebagai dasar ikatan kerja. 12, jika sayembara harus diakui AI, apakah pernah ada kasus pelanggaran atau sayembara yang ilegal? Ini saya sebenarnya belum pernah tahu sih. Tapi yang mungkin di sini ada juga sayembara yang tidak melibatkan IAI, ya misalnya sayembara yang dilakukan oleh perseorangan, oleh perusahaan, oleh swasta, ya yang tidak melibatkan IAI, ya. Dan Anda kalau mau ngecek ada loh kompetisi-kompetisi yang sifatnya online, ya terkait dengan biasanya untuk ini aja sih. Kalau untuk perencanaan mungkin juga ada. Jadi semacam sayembara, misalnya logo atau mungkin desain apa begitu, itu ada yang online, ya. Itu ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, dan pesertanya biasanya seluruh dunia ya, internasional itu ya. Itu banyak ya kompetisi online. Ya tentunya ya yang mereka mempunyai tim sendiri untuk menilai, ya. Itu karena ya yang mengadakan sayembara itu ya. Selanjutnya 13, kaidah di kaidah 4.301, arsitek wajib mengembangkan kemampuan terus-menerus, apakah ada tolak ukur misalnya seperti dokter yang memperbarui surat izin praktek
dengan ujian sekali dalam beberapa tahun. Iya, jadi SKA, sertifikasi keahlian arsitektur itu mempunyai masa waktu loh ya. Jadi SKA itu harus diperbarui. Kalau nggak salah 3 atau 4 tahun ya berlakunya. Ya, dan itu harus diperbarui. Ya. Dan ada tingkatan ya SKA tadi ada SKA Pratama atau muda, ada madya, ada utama. Ya. Nomor 14, bagaimana cara memilih dan kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk memilih arsitek penilai dalam suatu sayembara yang diikuti sesama arsitek. Ya, jadi untuk tim penilai atau juri itu kan tentunya orang-orang yang berkompeten ya. Ya. Jadi untuk kriteria penilaian ya tergantung dari ininya ya, tergantung dari proyeknya mungkin ya. Ya. Tapi yang jelas biasanya ya kualitas hasil karya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jadi kriteria penilaian itu kan ada. Ya. Nah, itu untuk sayembara ya. Terus 15, bagaimana jika arsitek ditunjuk untuk menjadi juri sayembara ya. Namun spesifikasi bidang yang diminta tidak sesuai dengan latar belakang arsitek tersebut. Ya, tentunya penentuan juri ya telah ada pertimbangannya lah. Ya, jadi bisa jadi terkait dengan bidang yang tidak berhubungan langsung ya, tapi sangat penting nah, itu ya. Yang terakhir, bagaimana jika klien yang ingin desain semirip mungkin dengan ide yang sudah ada ya. Jadi nah ini kita juga harus hati-hati di sini ya terkait dengan meniru, menjiplak, plagiasi ya. Ya kita harus sampaikan bahwa memang ada undang-undang terkait dengan HQ ya, hak kekayaan intelektual ya. Jadi mungkin mirip boleh ya, tapi harus berbeda ya, sehingga tidak masuk dalam kategori plagiat. Plagiat itu kan juga ada istilahnya persentasenya berapa persen kan begitu ya. Jadi itu yang harus diketahui ya. Jadi kita harus bisa memahamkan ke klien bahwa memang ada yang terkait dengan itu ya. Apalagi karya yang monumental, yang terkenal, yang semua orang tahu, itu kita harus hati-hati ya. Ide mungkin dari situ boleh, tapi ya harus berbeda tetap ya. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ya, jadi sudah kita bahas. Oke, sebelum kita akhiri ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas ya? Insya Allah sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi itu itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa nanti silakan Anda membuat daftar pertanyaan untuk materi dari pertemuan ke-5 hari ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan nanti akan saya share untuk record dari perkuliahan hari ini. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bentar, wabarakatuh. Pak.